Dimensi haji secara teoritis dan praktis. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab haji atau hajj yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati. Sedangkan menurut istilah agama ialah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya. Semata-mata demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhoannya. Laki-laki yang melaksanakannya disebut haji atau hajj dan yang wanita disebut hajjah. Kata jamaknya hujjaj atau haji. Syarat haji. Setiap orang tentu boleh melakukan haji. Berikut syarat-syarat haji. Yang pertama Islam, kedua dewasa, ketiga berakal, empat merdeka, dan yang kelima mampu. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam tertib. Tata cara melaksanakan haji. Yang pertama, disunahkan mandi besar sebelum ihram. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, niat. Yang keempat, disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Makkah. Yang kelima, sesampainya di Ka'bah, talbiyah berhenti sebelum tawaf. Yang keenam, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Yang ketujuh, salat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim jika bisa, atau kalau tidak bisa di tempat lainnya. Yang kedelapan, sa'i dengan naik ke Bukit Safa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucap Inna syafa malwarwata min sya'airillah abda'u bima ba'tuwahu bihi. Yang kesembilan, minum air zam-zam. Yang ke-10, amalan pada poin 8 diulang setiap putaran di Bukit Syafa dan Marwah disertai dengan doa. Yang ke-11, sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ke-12, mencukur rambut kepala. Selanjutnya, macam haji. Macam-macam haji ada 3. Yang pertama, haji qiron, yaitu ibadah haji dan umroh dilakukan secara sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat. Yang kedua, haji ifrad, menjalankan ibadah haji terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umroh, hanya saja masih dalam satu musim haji. Yang ketiga, haji tamattu, mengerjakan ibadah haji didahului umroh. Selanjutnya, keutamaan haji. Haji dan umroh memiliki keutamaan diantaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, masa antara suatu ibadah umroh dan umroh lainnya adalah masa kafarah atau penghapus bagi dosa dan kesalahan yang terjadi di antara kedua-duanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji seraya menjauhkan diri dari rafatsa dan fusuk, maka ia kembali setelah itu dalam keadaan suci bersih, seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, orang-orang yang sedang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah. Apabila mereka berdoa kepadanya, niscaya ia akan mengabulkan, dan apabila mereka memohon ampunannya, niscaya akan mengampuni mereka. Pelajaran yang dapat diambil dari ibadah haji. Yang pertama adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah bentuk penghambaan diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibadah haji adalah peluang untuk mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya.
Yang ketiga, rela berkorban. Ibadah haji memerlukan biaya dan bekal yang besar. Yang keempat, yaitu bersikap sungguh-sungguh, yaitu setiap rukun atau tahapan ibadah haji perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, belajar kesabaran, yaitu pelaksanaan ibadah haji adalah sarana melatih kesabaran. Yang keenam, yaitu disiplin. Setiap jamaah haji dituntut untuk berdisiplin menaati setiap syarat dan rukun ibadah haji agar hajinya syah. Yang ketujuh, kesetaraan. Setiap jemaah haji harus menggunakan kain ihram berwarna putih. Yang kedelapan, persaudaraan. Jutaan umat manusia yang menunaikan ibadah haji berasal dari banyak negara dengan beragam ras, suku, bangsa, dan warna kulit. Yang kedelapan, perbaikan diri. Ibadah haji merupakan sarana untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, hikmah ibadah haji. Yang pertama, meningkatkan nilai keteguhan dan keyakinan terhadap keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, memperkuat ketahanan fisik atau jasmani dan ketahanan mental rohani serta meningkatkan pengendalian keseimbangannya. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan psikologis terhadap setiap penderitaan yang dialami oleh siapapun secara pribadi maupun kelompok. Yang keempat, tergalinya nilai kebersamaan dan kesederajatan sesama manusia secara sosial, karena ketika berihram, pakaian yang dikarenakan adalah seragam. Yang kelima, membangkitkan nilai tanggung jawab karena berhaji secara bertiniyah menunjukkan nilai-nilai tanggung jawab pribadi saat berlaku di hadapan kelompok besar jamaah haji lainnya. Adapun hikmah melaksanakan ibadah haji bagi masyarakat pada umumnya, yang pertama, melalui ibadah haji, umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat mengadakan silaturahmi. Yang kedua, ibadah haji dapat dijadikan sebagai suatu standar internasional keberhasilan atau kegagalan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh berbagai organisasi dakwah di dunia. Selanjutnya, ketiga, momentum yang dapat dijadikan sebagai inspirasi terjadinya kerja sama antar bangsa-bangsa Muslim sedunia bagi perjuangan dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Yang keempat, peristiwa yang dapat mempertemukan para pemikir, cendekiawan, dan ulama dari berbagai penjuru dunia untuk saling mengkomunikasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing bangsanya. Yang kelima, dalam konteks bangsa tertentu Indonesia, ibadah haji dapat menumbuhkan semangat keagamaan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Pendapatan dari pengelolaan secara produktif terhadap dana tabungan haji telah ikut menumbuhkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat secara langsung. Hal ini sudah dibuktikan di negara kita. Dan yang terakhir, semangat untuk berhaji yang membutuhkan penyedia dana yang tidak sedikit berarti tidak telah ikut membentuk etos kerja masyarakat dalam budaya ekonomi minded yang sehat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.